Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini, Jumat yang keempat bulan Ramadan, sebagai nama khutbah kita yaitu jihad Ramadan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan segala tenaga untuk tetap beribadah, menjaga keikhlasan niatnya, melakukannya sesuai aturan, terus merutinkannya, kemudian berusaha untuk menambah mutu dan kualitasnya. Demikianlah di antara bentuk praktek jihad. Di 10 akhir Ramadan, kita semua perlu melakukan hal tersebut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, lebih giat beribadah melebihi hari-hari lainnya. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid, Rasulullah SAW juga bersabda, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Adapun mujahid, yaitu pejuang sejati, adalah orang yang mengerahkan segala tenaganya untuk tetap dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal beberapa hari lagi, itu pun jika Allah takdirkan kita sampai pada akhir Ramadan. Maka jangan katakan masih ada hari esok, tapi katakanlah, jika bukan sekarang atau jika bukan hari ini, saya takut tidak ada kesempatan lagi. Sebenarnya dari sejak bangun tidur malam sampai akan tidur lagi di malam hari, seorang muslim selalu dihadapkan dengan banyak ladang amal yang menghasilkan pahala besar dan keuntungan-keuntungan lainnya. Berdoa saat bangun tidur, lalu langsung berwudu setelahnya, lalu sholat walaupun hanya 2 rakaat. Amalan yang nampaknya sederhana, tetapi jika menyimak hadisnya
maka akan didapati keuntungan yang luar biasa. Apalagi jika dilakukan di mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 tali ikatan. Setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu dikatakan, kamu akan melewati malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, yaitu membaca doa bangun tidur, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya. Dan bila dia mendirikan salat sunnah, lepaslah seluruh tali ikatan. Dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak tenteram dan menjadi malas beraktivitas. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sedikit contoh yang kecil. Belum lagi jika ada amal ibadah lain yang dilakukannya, melaksanakan salat duha di pagi hari saat matahari telah terbit, membaca Al-Quran, mempelajari isi dan kandungannya, bersedekah, menyenangkan orang lain, menjaga ucapannya kecuali hanya seputar ucapan kebaikan, zikir, doa, Al-Quran dan amar ma'ruf nahi munkar, bermalam hari dengan tarawih, witir dan tahajud walaupun dilakukan di rumah. Yang demikian itu saja jika sudah rutin dilakukan sejak awal Ramadan sampai akhirnya atau saat ini, sungguh adalah kenikmatan yang sangat luar biasa, dan rugilah orang yang jauh dari amalan-amalan tersebut. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kejadian saat berdirinya kelak orang-orang menghadap Rabb-nya di hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban amal, dan rasa takutnya tersebut disertai juga dengan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak yang diberikan kemampuan Allah untuk tidak makan dan minum di siang hari Ramadan saat sedang berpuasa, namun untuk tidak berbicara yang diharamkan dan berbuat perbuatan yang diharamkan selama sedang puasa di siang hari Ramadan, maka kita semua tidak menjamin bisa bersih meninggalkan hal tersebut. Maka jalan keluar yang wajib dilakukan di akhir Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitri. Dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'ratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafati wa tu'matan lil-masakin. Man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya sedekah di antara berbagai sedekah. Hendaknya zakat fitri tersebut dikeluarkan dari harta hasil yang halal dan baik agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan hendaknya sesuai aturan resminya dari Rasulullah. Zakat fitri dikeluarkan dengan bahan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari agar sempurna cara pelaksanaannya. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitri sa'an min ta'amin. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitri pada Idul Fitri satu sa' dari makanan. Dan berkata Abu Sa'id juga berkata, wa kana ta'aman asy-sya'iru wadz-zabibu wal aqitu wat tamar. Dan saat itu makanan kami adalah gandum, anggur kering yaitu kismis, keju atau kurma. Dan terakhir tentang zakat fitri yang juga perlu untuk diketahui, bahwa pengeluaran dan penyaluran zakat fitri tersebut sudah bisa, yaitu boleh dilakukan 2 hari sebelum hari raya atau akhir Ramadan, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kana Banu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan telah memasukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma dafa 'anna al-wala' wal bala' wal waba' wal fasya' wal munkar wal baghy wal suyuf wal mukhtalifat wal shada'id wal jihad ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buladil muslimina ammatan innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولا ذكر الله أكبر